Kasus lokal kembali mencatat rekor baru. Taiwan mencatat lonjakan 3.766 kasus lokal pada 22 April. Di antaranya New Taipei 1.325 kasus, Taipei 739 kasus, Taoyuan 588 kasus, dan Keelung 275 kasus. Selain itu, juga terdapat 93 kasus impor. Infeksi kluster terjadi di pusat penampungan Ilan, bermula dari seorang satpam yang menghadiri resepsi pernikahan di Crystal Resort dan terdiagnosis pada tanggal 14. Penghuni penampungan yang positif kini mencapai 31 orang. Pemerintah kabupaten akan mengerahkan tim medis ke penampungan pada sore ini untuk melakukan penyaringan semua penghuni guna menghentikan penyebaran epidemi. Di samping itu, 5 penghuni lapas Taipei juga dinyatakan positif. Pihak lapas segera melakukan tangkap darurat dengan menerapkan pembagian jarum dan desinfeksi lingkungan. Selain itu, juga mewajibkan tahanan dan semua staf untuk menerapkan prokes mandiri. CCC memutuskan pemberian vaksinasi Moderna untuk anak berusia 6 hingga 11 tahun seiring dengan peningkatan kasus corona pada anak. 2 dosis dengan volume separuh dari orang dewasa akan diberikan dengan rentang waktu 12 minggu. Vaksin booster bagi kaum remaja diberikan 5 bulan setelah vaksinasi dosis kedua bagi yang tidak memiliki gejala serius. Selain mengingatkan warga untuk menyiapkan obat flu, CCC mengumumkan pedoman perawatan anak terdiagnosis di rumah jika anak mengalami demam lebih dari 48 jam atau demam 39 derajat ke atas diiringi menggigil, berkeringat dingin, sesak napas berkelanjutan, asma, nyeri dada, muntah-muntah, sakit kepala atau sakit perut, tidak makan dan tidak buang air kecil selama lebih 12 jam, harus segera berobat ke dokter. Jika mengalami gejala seperti kejang-kejang, penurunan kesadaran, oksigen darah di bawah 94% dan berkeringat dingin, segera hubungi 119 atau diantar langsung ke rumah sakit. Saat ini, Taiwan menerapkan perawatan di rumah bagi pasien corona bergejala ringan. MOHW menjelaskan bahwa pengobatan dengan obat herbal NRICM-101 dapat diberikan kepada pasien bergejala ringan berdasarkan diagnosis berbasis daring oleh rumah sakit daerah atau klinik TCM. Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok mengungkapkan bahwa obat NRICM-101 adalah obat resep dokter yang hanya bisa diberikan setelah diagnosis berbasis daring oleh rumah sakit terkait atau klinik Traditional Chinese Medicine TCM. Obat ini menggunakan 10 jenis herbal yang diantaranya akar isatis dapat meredakan gejala demam, peradangan, kerusakan kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus dan mencegah replikasi virus sehingga efektif dalam menyembuhkan penyakit yang disebabkan virus corona. 轻症大概就是一般的感冒、咳嗽可能是上呼吸道为主的症状包括流鼻涕啦、喉咙痛啦。那以这样的一个症状，其实就很符合我们清冠1号的一个治疗范围。 Selain di rumah sakit besar, lebih dari 1.000 klinik TCM di seluruh Taiwan dapat melakukan diagnosis berbasis daring dan membuka resep obat NRICM-101 dengan subsidi pemerintah. Satu kali perawatan membutuhkan waktu 10 hari. Di sisi lain, China Medical University juga mengumumkan formula obat antivirus corona yang menurut tes laboratorium terbukti efektif memblokir pengikatan virus ke reseptor tubuh manusia sehingga virus tidak bisa masuk ke sel tubuh dan bertahan hidup. Formula ini dipercaya bisa menurunkan penularan Omikron sebanyak 70 hingga 80% dan telah disetujui oleh lembaga percobaan manusia untuk melakukan uji klinis pada relawan. Citra buruk kapal penangkapan ikan laut lepas Taiwan sering muncul di media seperti ABK asing hanya bisa beristirahat di geladak kapal, bekerja di luar waktu, tidak memberikan makanan yang cukup dan kekerasan dari kapten dan mandor. Ditambah dengan perlakuan tidak manusiawi terhadap ABK di atas kapal Tawang, 9 orang termasuk kapten kapal digugat oleh Kejaksaan Distrik Kaohsiung. Karena telah merusak citra Taiwan di mata internasional, Ditjen Perikanan pun menggerakkan program perikanan dan hak asasi manusia dan mengusulkan 7 strategi perlindungan yang diantaranya mengharuskan pemasangan CCTV di atas kapal untuk jam kerja yang transparan. 那这个全程做记录，那以后也有这样的记录，那大家就没有什么可以争议的嘛，因为在 CCTV 的影像里面显示都没有人在作业怎么会作业那么久呢？所以这个一看就知道了。 Ketujuh strategi tersebut juga mencakup pembayaran langsung upah penuh kepada ABK, waktu melaut tidak boleh lebih dari 10 bulan, tidak boleh mengutip biaya agensi, dan mengganjari pemilik kapal yang memasang wifi. Ormas Perikanan merasa optimis dengan perkembangan ini, tetapi menilai kenaikan upah dari 450 menjadi 550 dolar Amerika ini masih tidak mencukupi. 这跟国内的薪资800多块还是有一段的距离，希望就是说能够尽快的
加速脚步呢，能够让那个远洋渔工的那个薪资可以跟国内的薪资可以就是说不脱钩。 Menanggapi hal ini, salah satu perintis perbaikan lingkungan kerja ABK, yakni Ketua Asosiasi Tuna Taiwan Lin Yuchi, menegaskan bahwa transparansi di kapal efektif mencegah terjadinya perselisihan. Dia juga mengungkapkan akan menerapkan kebijakan menaikkan upah meskipun terkena imbas melonjaknya harga minyak akibat pandemi dan perang.